Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Ibu Hanis Nurwidati, dalam layanan bimbingan klasikal secara virtual melalui Zoom Meeting. Bagaimana keadaan kalian? Baik? Sehat? Sehat. Oh iya, alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat bertemu muka di room Zoom dalam keadaan sehat. Dan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silahkan dari kalian memimpin doa. Siapa yang hari ini bersedia memimpin doa? Oh ya, silahkan Mas Rizky memimpin doa terlebih dahulu. Mari teman-teman awali pembelajaran ini dengan doa. Berdoa mulai. Doa. Iya. Terima kasih Mas Rizky telah memimpin doa pada hari ini. Semoga dengan diawali doa, Allah senantiasa meridhoi dan memudahkan kita untuk belajar pada hari ini. Baik anak-anak hebat, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa Mas? Si Ani. Oh, Ani. Oh, baik. Oh, sakit. Kita doakan ya agar Ani segera sehat dan segera bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk semangat. 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 Seperti itu ya semuanya. Mari kita tepuk semangat terlebih dahulu bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Berita pada hari ini banyak sekali ya beritanya, mulai dari Detik News, Kompas, dan lain-lain. Banyak banget seminggu terakhir ini yang Ibu Hanis berikan. Yang pertama, kalian dapat menyimpulkan pengertian bullying secara mandiri. Yang pertama, Bu Hanis nanti akan menayangkan PowerPoint atau video tentang bullying. Yang kedua, kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu share di WA ya. Bagaimana, setuju ya anak-anak ya tentang kontrak waktu kita hari ini 40 menit, setuju? Setuju. Iya, baik, alhamdulillah setuju. Nah, tepuk bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bullying. No. Ya. Apa sih bullying itu? Apa sih bully itu? Nah, ini ada banyak sekali orang-orang terkenal yang sampai di jenis-jenis bullying ini. Kira-kira anak-anak pernah nggak mengalami bullying? Pernah, Bu. Saya pernah dipanggil jeliteng gara-gara saya hitam. Wah, berarti Mbak Dina ini korban bullying ya. Dan dikata-katai yang tidak menyenangkan seperti ini termasuk bullying secara verbal. Dampak yang pertama apa? Merasakan cemas, malu, dan takut. Nah, cemas yang keterlaluan ini bisa menyebabkan insecure. Kalau zaman sekarang, zaman now, itu kata-katanya anak remaja itu insecure katanya ya. Kemudian yang kedua, berharga, karena terus dibully akhirnya menyebabkan dia merasa tidak berharga. Dan bullying tentu saja memberikan dampak pada psikis korban ya. Nah, dampak umumnya apa? Bullying memiliki dampak baik. Kemudian yang keempat, cara menghindari bullying itu bagaimana? Ternyata ada tipsnya ya, cara kita untuk menghindari bullying. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan, karena itu akan memicu orang lain itu membuli kita. Contohnya, kita ke sekolah pakai perhiasan yang sangat banyak, kemudian bawa pokoknya bawa sesuatu yang mewah. Nah, seperti itu justru akan menimbulkan bulian dari teman-teman kita. Jadi hindari. Jadi kita memakainya yang wajar-wajar saja, yang biasa-biasa saja. Yang kedua, hindari sendirian di tempat sepi. Biasanya kalau kita itu sendirian gitu ya, itu akan mengakibatkan kita mendapatkan bulian dari segerombolan orang seperti itu ya.
Kemudian yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kita sudah tahu, oh dia itu suka bully, terus kita cari gara-gara, itu juga akan menjadi korban bullying. Kemudian keempat, hindari dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kita nggak usah deh deket-deket dengan orang yang suka bully gitu ya, nggak usah gitu ya, nggak usah deket-deket. Kemudian yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Jadi kenali ya perilaku bullying itu seperti itu. Nah, kita mengenali dan akhirnya kita bisa terhindar dari pelaku maupun korban bullying. Berikutnya yang keenam, hindari ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun ya. Jadi kita tahu ya, orang itu membuli teman kita, lah kita malah ikut-ikutan, itu namanya kita juga merupakan pelaku bullying. Itu tidak disarankan ya. Jadi kita menghindari ikut-ikutan. Yang ketujuh, tunjukkan sikap percaya diri, ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu ataupun diganggu. Pokoknya kita itu nggak mau mengganggu dan juga tidak mau diganggu. 8. Bersikaplah tenang saat ada yang mengganggu dan jangan biarkan emosi kita terpancing. Ketika kita dibully gitu ya, kita tetap sabar, tenang seperti itu ya. Jadi sabar, tenang, tidak terpancing emosi kita. Yang ke-9, tolonglah jika melihat ada teman yang menjadi korban. Nah, ada teman kita yang menjadi korban, kita menolong. Caranya bagaimana? Mungkin bisa dengan kita memberitahu pelaku bullying atau kita melaporkan ke guru gitu ya, atau ke orang lain. Jadi menolong, tidak justru kita ikut-ikutan, tapi kita harus menolong gitu ya. Selanjutnya, nomor 10, jika dibully, lawan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan ya. Kita bisa, kalau misalnya dibully itu kita lari gitu ya, lawan dengan lari, kemudian kita bisa berteriak gitu ya. Pokoknya kita cari pertolongan. Bisa juga kita lapor ke guru, bisa ke saya, guru bimbingan dan konseling, atau guru yang lain gitu ya. Nomor 11, laporkan. Nah, itu tadi yang saya sering ucapkan ya, laporkan. Catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan pada saat bullying. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah mari kita wujudkan SMP Negeri 1 Jatipuro unggul dalam prestasi, tinggi budi pekerti dan berbudaya lingkungan. Ini seperti visi sekolah kita. Kalau kita itu pelaku bullying, berarti tidak sesuai dengan visi kita ya, yang unggul dalam prestasi, tinggi budi pekerti dan berbudaya lingkungan. Yuk mari anak-anak, kita bersama-sama yuk ucapkan visi sekolah kita. Yuk, 1, 2, 3. Siswa SMP Negeri 1 Jatipuro unggul dalam prestasi, tinggi budi pekerti dan berbudaya lingkungan. Ya, benar banget. Jadi mari kita wujudkan SMP kita menjadi SMP terbaik, yang unggul prestasinya, yang tinggi budi pekertinya, dan berbudaya lingkungan. Tentu saja tidak ada bullying di antara kita, tidak ada bullying di sekolah kita. Seperti itu ya. Saya kira ini PPT Ibu sudah selesai. Kemudian
berpendapat atau apa kesan-kesan atau pengalaman pernah bullying seperti itu? Saya Bu, Iya, Mas Rizky. Ada saya pengalaman? ternyata selama ini menjadi pelaku bullying Bu. Oh, oh begitu. Sering apa? Verbal ya, Mas Rizky ya? Ya Bu, saya sering panggil teman dengan kata-kata yang tidak baik, tiger, tinggi kering, dan masih banyak lagi. Wah, seperti itu ya. Nah, seperti ini adalah contoh bullying secara verbal ya anak-anak ya. Jadi mungkin kemarin kalian belum tahu bullying itu kok termasuk bullying, kita mengata-atai saja seperti itu termasuk bullying, ternyata ini apa namanya termasuk bullying dan baru tahu ya. Kemudian apa langkahnya Mas Rizky setelah ternyata kemarin kok saya pelaku bullying gitu ya. Apa langkah berikutnya? Saya mau minta maaf Bu. Teman-teman, di sini saya minta maaf ya. Saya berusaha tidak melakukan lagi. Oke, bagus sekali ya apa yang Mas Rizky lakukan ini. Jadi di forum ini sekaligus minta maaf. Teman-teman tentu saja mau maafkan ya. Iya, Bu. Iya. Iya benar banget. Jadi kemarin mungkin tidak tahu kalau sudah melakukan bullying dan hari ini ternyata sadar, saya ternyata kok pelaku bullying ya. Terus hari ini juga di forum ini, di kelas ini saya minta maaf ya teman-teman. Itu luar biasa sekali ya Mas Rizky ya. Baik, sudah saling memaafkan, berarti sudah tidak ada dendam di antara kita gitu ya. Oke, berikutnya anak-anakku, pada jam ini setelah ada materi tadi kalian akan Ibu share mengenai LKPD Mandiri ya. Tentu sudah Ibu share di WA kelas kalian, Google Form seperti biasa. Nanti Ibu Perlakuan tidak baik kepada orang lain yang membuat orang lain sedih dan sakit hati. 2. A. Contoh bullying fisik, memukul dan menendang. Berikutnya Ibu akan bagi kalian kelompok. Kita akan diskusi terkait video bullying yang sudah Bu Hanis sampaikan tadi dan juga sudah Bu Hanis share di WA kelas ya, WA kelas tadi untuk bahan diskusi. Nah, bahan diskusinya Ibu kemarin juga sudah membagi ya, kalian menjadi pertama tadi sedih, sebel dan marah ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, langkah apa yang akan dilakukan? Akan melapor ke guru. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Oke. Tetap memaafkan karena tidak baik jika mempunyai sifat pendendam. Oke, ya tadi Mbak Dina bertanya gitu ya, sifat itu marah, maafkan apa enggak gitu ya. Ternyata dijawab kelompok 1 ya. 1. Jika saya di posisi anak di video, saya sangat marah dan sedih. Namun tetap memaafkan teman-teman, mungkin mereka belum pernah merasakan di posisi saya. Saya tetap berbuat baik dan yang tulus mau berteman dengan saya. 2. Langkah yang saya lakukan jika di posisi anak di video yaitu akan mencari teman. Di kesimpulan pembelajaran kita hari ini atau materi yang Bu Hanis berikan ini apa kira-kira kesimpulannya? Jika melihat ada teman yang menjadi korban bully, harus menolong bukan ikut punjir. Oke, jika melihat ada teman yang menjadi korban bully, harus menolong dan tidak ikutan mengejek. Pinter banget ya, betul. Teman-teman, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak, kalian bisa keluar dari room meeting ini.